Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam swastiastu. Saya di sini akan mempresentasikan kesadaran hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan nama saya Azi Izrega Hapuur dengan nomor NIM 21 2022 240. Dosen pengampun Bapak Ahsanul Mulkan SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan ini dia. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan kesehari-harian atau kehidupan bermasyarakat dan berkenegaraan. Ditinjau dari sudut pandang atau sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya-upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau yang luas atau yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan norma martib atau melakukan sesuatu atau tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang mendasar diri pada norma atau hukum yang berlaku yang kita di saat ini, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum-hukum yang ditegakkan yang di saat ini. Pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Wijohesvarto ialah kesediaan masyarakat dalam perilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia atau ada di perlakuan ini yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan efektif atau afektif. Kognitif merupakan pengetahuan hukum tentang hukum, maksud saya, yang mengatur perilaku tertentu, baik dilarang maupun diperhatikan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan saat ini. Sedangkan afektif atau efektif itu merupakan suatu bentuk keinisiatifan yang mengaku bahwa hukum itu harus ditegakkan atau memang harus dipatuhi. Permasalahan hukum yang berlaku, permasalahan penegakan hukum yang berlaku yang berkeadilan. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang sekarang ini.
perilaku kewarganegaraan oknum aparatur negara yang banyak sekali belum mengerti tentangnya hukum yang berlaku saat ini, baik itu terpuji maupun tidak terpuji. Seperti adanya praktik KKN yang ada marak di sekarang di saat ini. Praktik suap menyuap itu ada di mana-mana sekarang. Perilaku feminisme dan perilaku yang lain yang tidak terpuji di saat ini. 2. Masih ada potensial konflik dan kekerasan sosial seperti sara, tawuran, pelanggaran HAM, etnosenteris, dan lain-lain. Waduh. Mangkraknya kasus-kasus yang ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas dari atas sampai bawah, tapi sering ke atas yang dituntaskan, tapi yang ke bawah itu, tapi yang ke atas itu tidak pernah dituntaskan. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke atas tapi tumpul yang ke bawah, yang terjadi di saat ini di Indonesia. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mengenai kesadaran hukum. Adapun menurut Soekarno terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, antara lain yaitu pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pasal 10 ayat 1 tentang ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 tentang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan hakim itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, pengadilan tata usaha negara. 3 unsur penegakan hukum. Penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Gerenikteng atau unsur keadilan, Germexki atau unsur kemanfaatan, Sicherheit atau unsur kepastian. Indikator-indikator kesadaran hukum. Indikator dari permasalahan kesadaran hukum tersebut berikut menurut Quentin dalam Suescano Sukekarto 1982 titik 2 itu 159. A. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum menurut Law Awareness. B. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. C. Menurut B tadi pengetahuan tentang isi peraturan hukum-hukum itu menurut Law Queen Carter. C. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum tentang legal attitude. D. Pola-pola perilaku hukum menurut legal behavior. Argumen tentang dinamika dan tata ruang penegakan hukum yang berlaku di Indonesia ini.
Sebagian masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegakan hukum seringkali memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tapi itu yang tumpul di atas yang terjadi saat ini. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini akan menghadapi persoalan hukum yang di tengah mangkraknya pelanggaran hukum di segala setara kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu upaya efektif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada aparatur sipil negara atau aparatur negara secara terus menerus. Jangan pandang bulu. Apabila hal ini telah dilakukan, maka tidak ada lagi warga negara yang mencoba melanggar hukum. Pihak aparatur penegakan hukum yang bekerja secara profesional dan berkomitmen. Sekian, terima kasih yang dari saya persentase yang penegakan hukum.